Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Setiawan dari kelas 3A Manajemen Universitas Putra Indonesia. Di sini saya akan mereview kembali yaitu pertemuan keempat, yaitu tentang dasar hukum transaksi bisnis, Undang-Undang Informasi Teknologi. Nah, ada prinsip perjanjian melalui internet dapat terlaksana dengan baik. Dapat diperhatikan pula ciri-ciri perjanjian melalui internet atau ciri-ciri kontrak dengan elektronik, yaitu yang pertama yaitu cara berkomunikasi kedua belah pihak. Nah, harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal tidak pantas atau ilegal. Nah, dan yang kedua itu ada garansi. Nah, dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak penjual. Nah, dan harus bebas dari unsur penjiplakan dan memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Nah, dan yang ketiga itu adanya biaya. Nah, para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban membayar atau ganti rugi dilakukan dengan risk sharing atau pembagian resiko. Nah, yang keempat yaitu pembayaran. Nah, mengenai harga dan secara pembayaran, apakah sekaligus kredit ataupun pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan. Nah, dan yang kelima yaitu adalah kerahasiaan. Nah, dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar pihak terkait untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian. Yaitu ada dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dan transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Nah, kemudian berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi tanpa adanya halangan jarak. Pelanggaran transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat. Nah, pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, nah, produsen dan produk secara lengkap dan benar dalam pasal 7 Undang-Undang ITE dalam ayat 1, yaitu pelanggaran transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Nah, dalam ayat 2 yaitu para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib bertindak baik dalam melakukan interaksi atau pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Nah, kontrak elektronik dalam transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Seperti hal kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik. Dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum, nah, yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Nah, selain itu, para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui pengendalian atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang ITE yaitu menyebutkan bahwa jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada atas hukum perdata internasional. Nah, para pihak tidak melakukan pilihan atau forum dalam kontrak elektronik internasional, maka prinsip yang digunakan adalah prinsip yang terkandung dalam hukum perdata internasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18
ayat 4 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan atau atribut atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Nah, yang berwenang yaitu mengenai sengketa yang mungkin timbul dan transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Nah, pada pasal 19 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Nah, dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang ITE yaitu persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Nah, dalam melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik. Nah, yang terakhir itu dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu menyatakan apabila kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal operasional agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga, yaitu secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Nah, pasal 21 ayat 4 yaitu menyebutkan bahwa jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, yaitu segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. Nah, mungkin segitu saja referensi pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.